Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Koto 11 Tarusan. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Dengan latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang saya gunakan di sini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk terlaksananya kegiatan ini, maka dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sedangkan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Adapun kegiatan tersebut terlaksana setelah saya melakukan kegiatan PI2. Pada kegiatan ini saya merancang sebuah visi yang mana visi ini dikaitkan dengan visi yang ada di sekolah dan menilai sesuai visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, juga menyesuaikan cita-cita murid dengan tepat dan melakukan sebuah prakarsa perubahan. Selamat menyaksikan kegiatan pendampingan individu 2 saya bersama kepala sekolah dan pengajar praktik. Setelah melakukan pendampingan individu 2, maka muncullah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan pembiasaan di bidang iptek dan imtak berbudaya
berwirausaha. Berikut ini merupakan kegiatan penyebaran di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan kesamaan kita kepada Rasul maka akan diberikan kepada Rasul menjadi amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf nanti minta waktunya Bapak Ibu untuk menjadi peserta pada kali ini, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 yang terkait dengan budaya positif. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, yang akan aku sampaikan ini itu adalah sebuah ide, sebuah gagasan. Nanti bisa Bapak Ibu terima atau bertambah atau tambahan. Jadi tapi di sini adalah sifatnya untuk menyampaikan, dan ibu-ibu lah yang menjadi mentornya nanti, yang akan mengarahkan nanti bagaimana budaya positif itu kita susun nanti menjadi suatu kesatuan yang akan memunculkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu impactnya nanti ke SMP 1 Negeri Depok 11 Barisa. Jadi langsung saja ibu-ibu, temanya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul titik 1 budaya positif. Next. Nah, di sini Hanafi itu mengambil konsep utama modul budaya positif. Ada 7 yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketujuh konsep utama ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, disinilah Bapak Ibu, berdasarkan pemahaman Hanafi atau berdasarkan apa yang Hanafi dapat, mungkin nanti bisa ibu-ibu lah sebagai mentor untuk menambahkan bagaimana tentang pembelajaran dengan paradigma baru itu. Kalau menurut Hanafi yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, intinya di sini begini ibu-ibu. Budaya positif dengan pembelajaran paradigma baru ini, tujuan utama kita adalah tetap bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Hanafi mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Di sini pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin sudah kita terapkan di SMP 1 Kota 11 Terusan. Nah, sekarang Hanafi minta kepada ibu-ibu untuk memberikan tambahan atau masukan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini yang telah kita terapkan di SMP 1 Kota 11 Terusan. Bagi ibu-ibu yang mau memberi tanggapan, silakan. Atau masukan ibu-ibu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita terapkan?
Ya, Bu Yan. Ya, makasih Pak. Menurut yang sudah kita lakukan di sekolah kita, pembelajaran berdiferensiasi yang juga kita dapat dari pelajaran yang ada, pembelajaran diferensiasi yang sudah tertera di sekolah kita, kita sudah mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok. Ada yang namanya jelaskan auditori, visual, dan kinestetik. Jadi dalam proses belajar yang sehari-hari dalam kelas sekolah kita sudah menerapkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, itu menurut saya Pak. Baik, terima kasih Bu Yan. Kita catat ya Bu Yan. Menurut Bu Yan tadi yang telah diterapkan ada 3 gaya atau metode pembelajaran yang belajar berdiferensiasi. Nah, yaitu menurut berdasarkan dengan Materi pelatihan yang kami dapat dari PNM. Nah, baik itu berdiferensiasi yang sudah kita terapkan di SMP 1 Betul 11 Terusan. Lanjut. Next. Nah, jadi begini Ibu-Ibu, Hanafi telah menyusun ada dikelompokkan menjadi 2 pembelajaran berdiferensiasi tadi. Yang pertama yaitu berdasarkan stimulus dan respon. Kemudian ada teori kontrolnya. Yang pertama itu stimulus responnya Hanafi memasukkan realitas kebutuhan kita sama. Nah, jadi intinya seperti ini. Mungkin yang telah disampaikan Bu Yan tadi itu sudah diterapkan karena kita melihat kebutuhan murid dulu, baru kita samakan apa yang mau diajarkan berdasarkan kebutuhan murid. Begitu ya Bu ya? Dia masuk ke nomor 1. Jadi kalau banyak tadi Ibu-Ibu mungkin kita bisa masukkan satu-satu, tetapi kita lanjut saja lagi. Nah, kemudian yang kedua, Hanafi membuat stimulus responnya itu semua orang melihat hal yang sama. Dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dengan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin sudah bisa kita lihat Bapak Ibu, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Next. Untuk meningkat waktu, kita lanjut ke disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin itu merupakan suatu penerapan yang dilakukan seorang pada orang lain untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Nah, ini semua mungkin ibu-ibu lah yang menjadi promotornya di sekolah ini. Selama ini mungkin ini sudah ibu lakukan semua. Mungkin yang Hanafi sebutkan di sini itu sudah dulu ibu lakukan. Kemudian lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada beberapa nilai ibu-ibu yang kita lihat. Ini menyeluruh, maksudnya universal itu semua nilai ada di sini tentang budaya positif tadi. Lanjut. Nah, masuk ke poin kebutuhan dasar manusia, ke poin ketiga. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ibu-ibu, itu adalah menurut Hanafi. Jadi Hanafi minta kepada ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu
kata CID atau ada mempunyai pandangan lain? Bagaimana Bu? Atau CID? Sama. Nah kalau ada pandangan lain itulah nanti yang akan menjadi catatan bagi kita. Ya. Bagaimana Bu Ara? CID. Cocok Bu. Oke. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini sengaja anak dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, maksudnya di sini seperti ini ibu-ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka dia masuk ke motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi itu kan ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu motivasi dari luar ke dalam, yang intrinsik dari dalam itu sendiri. Nah, jadi pembagian dari 3 ini, yang 2 ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman sama untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Kemudian yang intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Next. Nah, disinilah ibu-ibu, setelah kita sepanjang lebar pembahasan tadi, nah disinilah pentingnya posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol yang nanti kelompokkan di sini. Yang pertama itu penghukum. Bagaimana kita sebagai seorang guru meletakkan kita sebagai pengontrol murid, sebagai penghukum. Nah, tentu Hanafi minta masukan kepada ibu-ibu lagi. Jadi kalau kita posisinya sebagai penghukum itu, maksudnya Hanafi begini, ketika murid itu bersalah, kita sebagai guru langsung menghukum. Itu penghukum, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, di sini kita gunakan metode menasihati, Bu ya. Menasihati dan nasihat terhadap murid tersebut. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada murid tersebut sehingga dia mengakui kesalahannya dan membuat merasa bersalah dan tidak ingin mengulangi kesalahan itu kembali. Nah, kemudian ada sebagai teman. Nah, ini menarik ibu-ibu. Bagaimana kita menjadikan murid itu sebagai teman kita, karena dia murid kita. Nah, di sini apa itu tepatnya Bu Yan? Yang kita sebagai teman murid, contoh kasusnya. Misalnya, ya kasusnya seperti ini, kita bisa menjadi teman. Iya. Nah, itulah. Jadi ketika murid kita yang ada masalah keluarga di rumah atau yang membuatkan hal sekalipun, dia berpengaruh ke sekolahnya, Bu ya. Jadi murid itu mungkin kita yang minta ceritakan atau dia yang menceritakan ke kita sendiri, kita bisa menjadi teman dekat lah bagi dia. Tapi kita sebagai seorang guru menjadi teman bagi seorang murid. Itulah namanya posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian ada
posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah, ini lagi Bu Dian, bagaimana kita posisinya kalau sebagai pemantau itu sebagai seorang guru? Karena Bu, yang sering anak lihat Bu Dian waktu piket kan sering memantau Bu. Bagaimana keadaannya? Jika tidak ada guru, kita memantau setiap kelas-kelas. Kalau ada anak-anak yang di luar, kita jemput anak itu, kita masukkan ke dalam kelas. Iya Bu ya, ini seperti itulah Bu ya. Memantau. Ya, mungkin ada beda pendapat juga. Jadi nanti itu yang akan kita satukan nanti ambil. Iya Bu, silakan. Kemudian kita di kelas, misalnya kita sedang ngajar, kan ada macam-macam yang kita mantau keadaan mereka itu, nanti kalau sebenarnya dia merasa senang belajar, waktu hari itu kita lihat dia tuh sering berngomong, kita kasih senang, kita bisa nah itu ya kemudian mereka yang seperti itu kita panggil. Baik Bu, masukan yang sangat tepat sekali. Nah, bisa Nabi tangkap di situ posisi guru sebagai pemantau yaitu untuk merubah tingkah laku murid tersebut yang dari awalnya seperti ini, kemudian diamati oleh seorang guru, kemudian diberi nasihat atau diberi hukuman, maka di saat-saat selanjutnya murid itu bisa berubah. Jadi pemantauan yang dimaksud itu pemantauan secara kontinu, berkelanjutan. Ya. Mungkin terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu atas masukannya, itu masukan yang sangat bagus, sangat baik. Itu akan Nabi ambil nanti masukan ke posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian ada guru itu sebagai manajer Bu Dian. Ya, sebagai manajer. Iya. Bisa dipanggil. Nah, gimana pula itu guru sebagai manajer itu? Ngatur-ngatur gitu. Mungkin bisa kita masukkan ke dalam pengelolaan kelas Bu ya? Iya, mungkin ya. Pengelolaan kelas. Satu pengelolaan. Bagaimana kita mengatur kelas Iya. supaya dia bisa sesuai dengan posisinya siswa ini, begini, sudah itu begini juga. Iya. Itu Pak. Iya. Iya. Maksud manajer itu mungkin kita enggak memerintah, ya. Bukan kita memerintah, kita mengaturnya. Kita nggak boleh Ya, mengatur. ya kan manajer. Manage mengatur gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak sekali Bu Ibu atas masukannya dengan 5 posisi kontrol ini. Yang terakhir tadi itu sebagai manajer seperti yang dikatakan Julian dan masukan dari guru-guru lain. Guru itu adalah sebagai pengatur kelas. Pengatur kelas yang dimaksud di sini bukan sebagai pemerintah, tetapi bagaimana mengatur kelas itu supaya pembelajaran PDM proses PDM berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian apa yang kita sampaikan murid paham, murid mengerti dan murid senang. Nah itulah yang dimaksud dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Lanjut Bu. Masuk kita ke lanjut keyakinan kelas lagi yang ketiga. Lanjut. Nah ini adalah yang terakhir Ibu-ibu. Ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Timbul di pertanyaan bagi Hanafi, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau menurut ya Bu. Ya. Kalau keyakinan kelas ini kan bikin bersama anak-anak. Kalau peraturan itu bikin biasanya guru yang membuat aturan. Tidak ada yang disampaikan. Ada. Oke, baik Bu.
seperti itu. Kenapa? Karena akan banyak muncul serapan-serapan dunia nafi tentang ide-ide pokok, ide-ide pemikiran dari ibu-ibu senior semua. Karena itulah mentor Hanafi. Jadi Hanafi tentu sudah punya pendapat juga, tetapi ditambah dengan pendapat yang diberikan, maka itu kolaborasi yang sangat mantap nantinya untuk dicetuskan sebagai keyakinan kelas itu sendiri. Nah, terima kasih Bu. Yang Ibu maksud tadi yaitu keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang harus kita jalankan. Nah, kalau dia peraturan berarti itu sudah ada dan peraturan itu wajib dijalankan. Tapi kalau keyakinan disepakati dulu secara bersama, baru dijalankan secara bersama-sama. Baik Bu, terima kasih sekali Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah membantu Hanafi untuk menciptakan sebuah budaya positif yang nanti akan kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah SMP 1 Negeri Kota Sebelah. Jadi budaya positif yang Hanafi besok sampaikan itu adalah ide kita secara bersama-sama, bukan ide Hanafi sendiri. Nah, itulah poin dari guru penggerak. Guru penggerak itu coba membawakan kepada semua guru, tetapi bukan dia harus saya begini, bukan seperti itu. Guru penggerak itu membersamai, meminta ide, meminta masukan kepada semua guru, barulah kita cetuskan secara bersama-sama apa itu budaya positif untuk SMP Negeri 1 Baik Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Mohon maaf karena mungkin jauh dari kata cukup untuk ibu-ibu semua, karena Hanafi di sini belajar masih kecil ibu-ibu dibandingkan ibu-ibu yang telah senior menjadi mentor Hanafi. Itulah kolaborasi kita ibu-ibu, mudah-mudahan untuk kemajuan SMP 1 Negeri Kota 11 terusan. Amin ya rabbal alamin. Dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Ini merupakan penerapan dari budaya positif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Saman. Pagi Pak. Ya, Saman sengaja Bapak panggil ke sini karena Bapak ada yang mau ditanyakan sama Saman. Jadi kemarin Bapak mendengar si Buku sering bikin keributan di kelas. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan Buku itu di kelas 71? Jadi sebenarnya Pak, di foto sering membuat kekacauan di kelas Pak. Ya. Dan di poster meribut di kelas, tidak mau melihat guru yang sedang menyerukan. Ya. Sudah saya bilang Diko jangan seperti itu, tapi dia tidak mau mendengar Pak. Ya. Itu saya kesal, saya kesal. Dan dibilang nggak mau juga Pak. Oke. Saman berarti sebagai ketua kelas sudah menjalankan perannya. Besok Bapak akan panggil si Niko, Bapak tanya kenapa dia seperti itu. Kemudian ada nggak teman-teman yang lain di lokal yang merasa dirugikan oleh Niko? Kalau bukunya dibanting atau penanya diambil, bagaimana? Ada di lokal 71? Ada Pak, namanya Nabila Pak, sering diganggu oleh dia Pak. Kadang disembunyikan penanya, saya hilang pena Pak. Kita disembunyikan bukunya. Itu sudah sama ditegur juga? Sudah ditegur Pak. Tapi dia tidak mau tunangan Pak. Baik Saman, terima kasih ya untuk laporannya kepada Bapak. Nanti permasalahan si Buku di 71 ini akan Bapak selesaikan. Nanti sesudah Bapak panggil Saman, nanti Bapak panggil juga gitu ke sini. Ya, makasih ya Saman.
Selamat pagi Divo. Iya, Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? sehat. Nah, Divo, sengaja Divo Bapak panggil ke sini karena Bapak mendapat laporan dari Ketua Kelas 71. Ya, Divo itu di 71 sering membuat kekacauan dalam pembelajaran. Ya, di Ketua Kelas lagi bilang sama Bapak, Divo sudah ditegur sama Ketua Kelas, tetapi Divo tidak menghiraukan. Jadi Divo Bapak panggil lagi ke sini. Ya. Nah, jadi kenapa Divo melakukan keributan di kelas? Sering melakukan kekacauan di kelas. Kayaknya saya ada masalah di rumah dan tidak fokus belajar. Ya. Masalah keluarga. Kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu Divo, sebaiknya kamu jangan membawa permasalahan di rumah ke sekolah. Ya. Jadi kalau ada nanti masalahnya di rumah, perlu kamu ceritakan sama bapak nanti. Ya. Atau bisa kita arahkan kamu bercerita nanti ke guru BK-nya. Kita di sekolah ini mempunyai guru BK. Jadi apapun masalah siswa bisa diceritakan ke guru BK. Nah, jadi jangan kamu imbaskan permasalahan kamu di rumah dengan kamu mengganggu teman-teman di sekolah. Itu tidak baik ya. Besok Bapak tidak ingin melihat lagi Divo seperti itu. Ya, nanti kalau untuk permasalahan di rumahnya ceritakan secara pribadi ke Bapak. Ya. Oke Divo? Bisa berubah? Bisa. Ya, kalau Divo melakukan seperti itu lagi, nanti Bapak panggil lagi ke sini ya. Ya. Nah, sekarang Bapak mau lihat Divo itu berubah ke arah yang lebih baik. Saya? Silakan. Bapak. Selamat pagi Badar. Ya, bagaimana kabarnya? Nah, sengaja Fajar Bapak panggil ke sini karena sudah beberapa kali Bapak lihat Fajar itu setiap hari Senin terus terlambat dalam upacara. Jadi di sini catatannya udah 4 minggu Fajar terlambat dalam upacara. Nah, jadi Bapak ingin mendengar apa sebenarnya kendala Fajar hari Senin itu bisa kok terlambat terus dalam upacara. Jam berapa bangunnya? Jam 7. Berarti Fajar terlambat bangun sehingga bangunnya itu jam 7. Nah, jam berapa Fajar itu tidurnya? Jam 12. Nah, pantas Fajar sering terlambat karena tidurnya sudah jam 12. Jadi kalau untuk kita sebagai pelajar itu, siswa, tidur itu usahakan di bawah jam 10 malam. Ya, kalau bisa jam 9 tidur lagi. Ya. Jadi kalau kita cepat tidur, maka kita pagi itu subuh sudah terbangun. Nah, Fajar jam 7 terbangun, pasti tidak sholat subuh. Ya. Nah, Bapak tidak ingin besok Fajar seperti itu lagi. Hari Senin besok Bapak tidak ingin melihat Fajar itu terlambat upacara lagi. Ya. Bisa? Nah, Bapak lihat perubahannya hari Senin besok ya. Oke. Tolong buktikan kepada Bapak Fajar itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, terima kasih Fajar untuk kesediaannya datang pada hari ini. Silakan Fajar kembali ke lokalnya dan mengikuti pembelajaran ini. Oke. Itu ya.
di lapangan, kemudian waktu berikutnya mereka cepat pulang. Tapi ketika ada hujan mereka ulang kembali seperti itu. Jadi kan memang hujan, mereka itu kan pada umumnya anak kita Dalam pagi ya. mendadak. Katanya tadi udah kamu udah kembali, tapi emang hujan tadi deras tadi kan. Jadi kalau pagi hujan kita
praktekkan di lapangan ya. Dia lutut berada di depan. Jarak lutut dari tumit itu adalah satu total 7. Seperti itu. Itu adalah sikap bersedia.